Hello everyone. Di dalam video ini, saya mau tunjukkan dari Alkitab bahwa the Spirit of God artinya bukan God the Spirit. Karena the Spirit of God adalah God punya Spirit, bukan salah satu person dari 3 persons triune God yang namanya God the Spirit. Ayat yang Trinitarians gunakan untuk membuktikan bahwa Roh Kudus adalah God the Spirit adalah Kisah 5 ayat 3 dan 4. Waktu Ananias berbohong kepada Roh Kudus di ayat 3, di ayat 4 dikatakan Ananias berbohong kepada God. Dan oleh sebab itu mereka simpulkan bahwa Roh Kudus adalah God the Spirit. Walaupun tidak ada satu ayat pun di Alkitab yang mengatakan bahwa Roh Kudus adalah God the Spirit. Roh Kudus adalah Bapa dan Anak punya roh, bukan salah satu person dari 3 persons triune God yang namanya God the Spirit. The third person of the Godhead bukan the third personnya the triune God. Karena the third person of the Godhead adalah Kristus punya roh, bukan God the Spirit. Rohnya Kristus yang diberikan sebagai kuasa ilahi bukan God the Spirit yang adalah salah satu person dari 3 persons triune God. Di Handbook of Seventh-day Adventist Theology yang ditulis oleh Fernando Canali, dia katakan, konsep Trinitas, khususnya ide bahwa 3 adalah satu, atau 3 persons adalah satu God itu, bukan berdasarkan apa yang tertulis, tetapi hanya berdasarkan asumsi. Jadi kalau apa yang benar adalah benar karena ada yang mengasumsi bahwa itu benar, bukankah artinya yang menentukan apa yang benar adalah pendapat manusia, bukan firman Tuhan? Itu namanya private interpretation, interpretasi pribadi. Kita perlu untuk mengizinkan firman Tuhan menjelaskan firman Tuhan itu sendiri, tanpa kita membuat kesimpulan berdasarkan asumsi agar firman Tuhan cocok dengan kita punya pendapat pribadi. The third person of the Godhead yang Kristus berikan adalah another comforter atau penghibur yang lain yang Bapa berikan di Yohanes 14 ayat 16. Kristus katakan Roh Kudus yang akan datang nanti adalah dirinya sendiri. Di ayat 18 dia katakan, Aku akan datang kepadamu. Artinya Roh Kudus yang adalah another comforter adalah aku. Roh Kudus yang adalah the third person of the Godhead yang juga adalah penghibur yang lain adalah Kristus sendiri, bukan person ketiga triune God yang namanya God the Spirit. Untuk berbohong kepada Roh Kudus adalah untuk berbohong kepada rohnya Kristus yang adalah dirinya sendiri. Artinya untuk berbohong kepada Roh Kudus ialah untuk berbohong kepada Kristus. Dan karena rohnya Kristus adalah rohnya God, artinya untuk berbohong kepada Roh Kudus ialah untuk berbohong kepada God, bukan kepada God the Spirit. God di Kisah 5 ayat 4 bukan God the Spirit, tetapi adalah God yang adalah Bapa. Jadi pertanyaannya, mengapa Roh Kudus adalah Kristus dan Bapa? Yang pertama kita perlu tahu apa itu roh, sesuai dengan apa yang difirmankan di dalam Alkitab. Bukan berdasarkan apa yang saya mau apa artinya, atau berdasarkan asumsi. Roh Kudus adalah nafasnya Kristus. Setelah Kristus menghembuskan nafasnya, dia katakan kepada murid-muridnya, terimalah Roh Kudus. Adam menjadi makhluk yang hidup setelah Kristus menghembuskan nafas kehidupannya di Kejadian 2 ayat 7. Nafas kehidupannya Kristus adalah Roh Kudus, karena Kristus kudus sehingga rohnya kudus. Yang memberikan kehidupan adalah roh yang dihembuskan keluar dari mulutnya Kristus. Nafasnya God adalah rohnya God. Kita semua setuju bahwa yang keluar dari mulutnya Kristus bukan God the Spirit, karena yang keluar dari mulutnya ialah dia punya roh, yaitu Kristus punya nafas kehidupan. Kristus katakan, perkataan-perkataan yang aku ucapkan adalah roh dan kehidupan. Roh nafas kehidupan inilah yang keluar dari mulutnya Kristus di Yohanes 20 ayat 22 dan Kejadian 2 ayat 7. Adam menjadi a living soul bukan karena yang keluar dari mulutnya Kristus adalah God the Spirit, tetapi karena yang keluar dari mulutnya adalah the Spirit of God yang adalah the Spirit of Christ. Kutipan Review and Herald mengatakan, waktu Kristus memberikan Roh Kudus, yang Kristus berikan adalah kehidupannya Kristus. Yang dia berikan adalah dia punya kehidupan.
dia punya roh. The life of Christ is the Spirit of Christ. Pertanyaannya, apakah kehidupannya Kristus adalah person ketiga dari Triune God yang bukan Bapa dan Kristus? Tentu saja jawabannya tidak. Kita tahu orang mempunyai roh nafas kehidupan. Apakah nafas kehidupan orang itu adalah person selain orang itu? Tentu saja jawabannya tidak. Rohnya Bapa dan Anak bisa berfungsi secara independen dari tubuhnya Bapa dan Anak. Namun adalah Bapa dan Anak punya roh, bukan person selain Bapa dan Anak yang namanya God the Spirit. Ananias berbohong kepada God, bukan kepada God the Spirit, waktu Ananias berbohong kepada Roh Kudus. Ayat-ayat dan kutipan-kutipan berikut ini akan menjelaskan dengan lebih jelas mengapa berbohong kepada Roh Kudus sama dengan berbohong kepada Bapa dan Anak. Yang akan diberikan kepada murid-muridnya di ayat 16 adalah Roh Kudus, yang adalah Kristus di ayat 18. Roh Kudus berdasarkan ayat 16 dan 18 adalah Kristus, bukan God the Spirit. Rohnya Kristus adalah Kristus punya roh, bukan person ketiga Triune God yang namanya God the Spirit. Yang akan berdiam di dalam murid-muridnya adalah Kristus. Aku akan berdiam di dalam kamu. Aku bukan God the Spirit, karena aku adalah Kristus di ayat ini. Jadi pertanyaannya, mengapa Roh Kudus adalah Kristus? Karena rohnya Kristus adalah Kristus tanpa wujud tubuhnya, yang dapat berfungsi, terpisah dan tidak terikat dari wujud tubuhnya. Kemahahadiran Bapa dan Anak adalah Roh Kudusnya mereka, bukan person ketiga yang diajarkan doktrin Trinitas. Person ketiga dari The Heavenly Trio adalah Bapa dan Anak punya roh yang bisa berfungsi independen dari tubuhnya Bapa dan Anak. Dan oleh sebab itu dikatakan sebagai person ketiga dalam arti spiritualnya, bukan dalam arti literal atau obvious. Rohnya Bapa adalah rohnya Anak. Dengan Bapa memberikan Roh Kudus, Bapa memberikan dirinya sendiri, karena roh adalah dirinya sendiri terpisah dan tidak terikat dari wujud tubuh fisiknya. Hanya ada satu roh, dan roh itu bukan God the Spirit, tetapi roh itu adalah rohnya Bapa dan Anak. Yang berdiam di dalam murid-muridnya adalah rohnya Bapa dan Anak. God the Spirit berdasarkan ajaran Triune God bukan rohnya Bapa dan bukan rohnya Anak. Sangat berbeda dengan apa yang difirmankan di dalam kitab suci. Identitasnya roh adalah Bapa dan Anak. Itu sebabnya mengapa Roh Kudus adalah Bapa dan Anak, bukan tubuhnya Bapa dan Anak, tetapi rohnya Bapa dan rohnya Anak tanpa mereka punya tubuh. Identitasnya roh adalah Bapa dan Anak, tetapi kehadirannya bukan Bapa dan Anak dalam wujud tubuhnya mereka. Bapa dan Anak berada di surga, sementara rohnya mereka berada di setiap tempat. Identitasnya adalah Bapa dan Anak, tetapi bukan kehadirannya Bapa dan Anak dalam bentuk wujud tubuh fisiknya mereka. Bapa dan Anak hadir di setiap tempat melalui mereka punya roh yang maha hadir, sementara tubuh mereka berada di surga. Tubuhnya Bapa dan Anak tidak maha hadir, karena yang maha hadir adalah mereka punya roh. Yang berdiam di dalam murid-muridnya bukan tubuhnya Bapa dan Anak, tetapi mereka punya roh terpisah dan tidak terikat dari mereka punya tubuh. Jadi waktu Ananias berbohong kepada Roh Kudus, identitasnya Roh Kudus adalah God, karena rohnya Bapa adalah the mind of God. Itu sebabnya waktu Ananias berbohong kepada Roh Kudus, Ananias berbohong kepada God. Bukan karena God adalah God the Spirit, tapi karena Roh Kudus adalah the Spirit of God. Ananias tidak berbohong kepada Bapa dan Anak dalam bentuk wujud tubuhnya mereka, karena Bapa dan Anak berada di surga secara tubuh. Ananias berbohong kepada rohnya Bapa dan Anak yang adalah kehadirannya Bapa dan Anak di setiap tempat. May the truth set us free. To God be the glory.